Hai, selamat pagi, geng duet sekalian. Saya sambil melihat-lihat beberapa catatan yang sudah saya siapkan. Coba ya, sambil kita kumpulin geng duet yang di TikTok pagi hari ini. Selamat datang di Dave Iwat siaran pagi. Siaran pagi pertama, streaming di platform TikTok. Jangan lupa sambil menyaksikan siaran pagi hari ini, kita minta teman-teman untuk tap dan juga share konten kita ke teman-temannya ya, supaya TikTok sebagai platformnya juga bisa menghargai keberadaan kami. Nah, untuk membuka cerita siaran pagi ini, aku mau kasih lihat. Jadi ada geng duet yang minggu lalu mengirimkan buku buat aku. Iya, jadi dia mengirimkan dua buku, katanya, Hai Kak Dave, maaf kalau kelamaan ya. Something happened and aku pulang ke Indonesia. Jadi kayaknya tadinya dia tinggal di luar negeri. Terus aku sibuk ngurusin tahlilan bapak. Sekarang baru ingat pas lihat bukunya. Semoga suka bukunya. Tahlilan tuh berarti papanya meninggal dong ya? Oh, condolences. Oke. Jadi dia mengirimkan, sayangnya nggak ada namanya. So, he sent me bukunya Hainim Sunim, pengajian, iya kan? Bapaknya sudah meninggal. Iya, iya, iya. Uh, Love for Imperfect Things. Aku ingat dia bilang dia mau ngirimin buku yang udah dia baca, which is fine by me. Saya menerima buku yang sudah dibaca tuh, I have no problem with a reading second hand book. A book is still a book. Terus dia juga mengirimkan ini. Mungkin karena dia tahu aku suka nulis ya, jadi dia kirimin buku How to Write Work with Words. It's a pocket size books. I don't know ya. I love pocket size books karena saya bisa taruh di tas. Yes, you heard me correctly. Saya suka bawa buku-buku kecil di tas aku supaya kalau bosan mata lihat layar, aku punya sesuatu yang dibaca. Walaupun sih sebetulnya sekarang saya juga punya beberapa aplikasi majalah online yang saya baca di handphone. Cuma kan kadang-kadang kalau lihat handphone lagi, matanya suka pegel kan? Tunggu ya. Ini aku sebentar settingannya. Oke, gitu. Jadi saya suka tuh bawa buku-buku yang kecil gini supaya saya cemplungin di tas aku. Jadi nggak berat ya. So, thank you geng duet yang sudah mengirimkan buku. I know ada yang bilang ini Kindle aja Om Dave. Tapi Kindle kan di handphone. Saya nggak terlalu menikmati baca berlama-lama di handphone. Karena sama seperti teman-teman sekalian lah ya, pekerjaan semua dikerjainnya di handphone. Kadang-kadang aku perlu break sedikit untuk nggak ngeliat handphone, ngono loh ya. So, this books. Aku kemarin terima direct message ya, ada satu geng duet yang kirim ini. Semenjak, Kindle itu di tablet. Iya, tapi kan di layar kan? Di teknologi gitu, di gawai. Aku pengen matanya off pakai gawai. Tadi aku mau bilang, oh ya, seneng deh kemarin aku terima direct message dari geng duet yang bilang semenjak rajin dengerin duet, jadi mulai beli buku lagi dan baca buku ya. Terus dia bilang ini, tapi I'm a very slow reader Om. Sama, aku juga I read very slow. And it's okay. Nggak perlu buru-buru. Mau lomba sama siapa sih? Kita buru-buru ya. Baca aja pelan-pelan. Ponakan-ponakan saya juga bilangnya begitu. Aku tuh baca buku pelan banget. Nggak apa-apa. Siapa sih yang nyuruh yang nyuruh baca buku tuh buru-buru? Nggak ada toh. Justru we need to learn to slow time by reading gitu. So that's why I like buying books and holding books in my hands. Bukan cuman gawai. Terus saya juga ingin uh, memberikan apresiasi untuk geng duet yang reach out. Uh, Masih ingat nggak beberapa waktu lalu aku sempat share ada geng duet yang lagi pelatihan mau jadi hakim, terus dia laporan pelatihannya sudah selesai dan dia sudah dilantik. So big congratulations to you. Terus dia direct message dia bilang uh, thank
barbecue 5 tahun di masa pelatihan dia training jadi hakim itu, yang menemani dia tugas itu duet. So, terima kasih teman-teman sekalian untuk doa dan juga dukungannya untuk dia. Also, satu lagi Wet, kemarin ada geng duet yang kirim berita bahagia setelah beberapa tahun menanti dia punya anak yang kedua. Terus she shared this happy news, kata dia, makasih ya Om Dave, Om Iwat sudah menemani hari-hari aku. Anak yang pertama umurnya udah 12, jadi cukup jauh tuh usia anak keduanya, tapi kayaknya memang ditunggu dan dinanti. So very happy to read more good news dari teman-teman geng duet sekalian. And you, my darling, how are you this morning? Hello? Sariawan ya? Sariawan. Makan nanas deh. Jus nanas. Endol. Atau kedondong. Tok manis lu. Umur udah pakai Clarence. Hah? Udah. Enggak pakai itu Oh iya, dong. enggak, maksudnya produknya Clarence kan geng dua tahu ya kalau kita tuh punya produk kolaborasi sama Clarence. Nah, selain hand sanitizer dia punya obat kumur kan? Udah kumur, Hmm. udah ini istirahatnya kurang. Gue kalau kurang istirahat pasti begini. Oh, ditotolin madu juga katanya it works. Iya, nanti ini aja. Gue butuh tidur siang aja. Biasanya habis tidur siang terus diberes. Lohanko suka nggak? Udah. Makasih. Kenalog suka nggak? Nah itu dia Rossi, bener Rossi. Kak Iwet tahu nggak kalau kita sariawan, tanda tubuh protes, tubuh kelelahan butuh istirahat. Betul sekali. Aku sudah merasakan itu dan aku sudah paham. Oh nih gue kurang istirahat nih. Tapi emang yang sedih dari sariawan itu adalah ngomong jadi susah ya. Sementara kita nih kan, we are such a talker, right? Gue iya. Atau lu sedih karena makan jadi susah? Enggak juga, enggak. Keganggu aja, enggak enakan, enggak nyaman. Gue lagi banyak harus presentasi beberapa hari ini, jadi agak nggak nyaman aja gitu. Putih apa hitam nih bajunya? Baju siapa? Kan udah di-spill sama Luna sama Maxim. Kan katanya putih apa hitam gitu. Oh iya, gue nggak tahu loh. Kan mereka streaming. Terus abis itu apa katanya? Ya, lu apa, putih apa hitam? Hah? Gimana? Lu kalau terima undangan kagak lu baca ya, Wet? Enggak. Capek deh gue ngobrol sama lu, Wet. Enggak gue baca, sumpah. Ya udahlah, Bo. Cancel. Bercandaan gue. Miss. Emang kenapa? Cilegon, Serang, Jakarta. Emang kenapa? Ntar malam aja lu begitu masuk ke dalam ballroom, lu lihat, oh gitu, udah itu aja. Gue cuma pengen ada momen itu aja dalam hidup lo. Begitu lo masuk ke dalam ballroom, Temanya black and white. teuing. Enggak, serius gue. Kasih tahu dong. Ntar gue salah. Bodoh. Enggak, yang bener. Gimana jadinya? Hah? Iya. Apa? Iya tuh apa? DC. Dress code. Nah, Dress code-nya apa? lu disuruh pakai baju joker katanya, setengah putih, setengah hitam. Ih, jahat banget. Lo mau Bisa. menjerumuskan gua. No, semua orang begitu. Semua yang datang tuh setengah harus putih, setengah harus hitam mukanya. Bohong kan gua, guys? Bohong dia pasti. It's a costume party.
It's a maka gue tuh tahu ya, lu kerja, lu bela negara, kesibukan lu banyak. Kalau diundang orang dibaca kali. Ini juga ya, gue tuh cuman mau bilang, pengalihan isu. Hah? Bohong ya lo? Au ah, web. Teman-teman lo, Hah? gue sih cuman baca undangan doang. Gue juga nggak bisa datang. Hah? Black or white? Wah, makin ribet deh. Lo kalau nggak gitu nggak baca undangan. Oh, udah black or white. Oh. Dah, Everybody so busy. why? Gue mau cerita boleh nggak? Boleh, lo mah bebas. Lo mau kayang, lo mau cerita, lo mau nangis, lo mau deklamasi, lo mau main pantun, boleh. Sok, mangga. Gue tuh cuman mau bilang ya, Ah, lu suka merasa nggak sih kalau semua yang lu butuhkan, bahkan lu belum sampai lu minta di dalam doa, Tuhan kasih buat lo. Iya, setuju. Jadi the story is like this. Bulan lalu Nadia Hutagalung kan datang ke Jakarta. Mm-mm. Terus tim PR-nya dia reach out dan berhubungan dengan tim Bazar. Jadi kita kita syuting untuk Brunch with Dave. Mm-mm. Di Brunch with Dave bersama Nadia, dia kan sekarang sound healer sound healer expert, certified sound healer. Iya, terus? Gue tuh penasaran, web. Gue gini, ya Nadia, gue nggak tahu lagi kalau lo datang ke Jakarta, lo bawa singing bowl lo. Oh enggak, aku nggak bawa. It's very heavy, Dave. I cannot travel with it. Dia nyewa di Jakarta. Dan dia sempat buka kelas. Gue gini, aduh tahu gitu gue ikut ya, Nat. Ya, next time ya, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, tapi di Jakarta tuh ada loh. Gue penasaran, web. Gue tuh pengen ikutan sound bath meditation. Jadi meditasi pakai singing bowl gitu, Web. Lu udah pernah belum? Belum. Nah, gue kan Google, lihat di YouTube gitu, lihat di TikTok, kayaknya menarik ya. Terus gue tuh berkata dalam hati, aduh gue mau cari di Jakarta, mana ya tempat yang bisa buka untuk umum rakyat jelata kita sound bath meditation. Gue baru ngomong gitu nih, belum sempat gue cari. Gue baru sempat cari 1-2 kali. Oh ada di Pasar Minggu, aduh jauh. Oh ada di Bali, jauh. Jakarta gitu. Tiba-tiba kemarin gue terima undangan dari Lamer. Jadi kemarin di Ciputra Artpreneur, Lamer bikin event memperkenalkan balancing tonernya mereka. Balancing toner ini gunanya to balance sebum di muka lo. Aktivitasnya adalah how to balance your mind in this hectic day. Dibikinlah meditasi sound healing sesi. Happy dong gue, Wet. Masuk ke dalam ruangan event, udah disiapin mat gitu. Kita tiduran di atas mat. Terus sound healing meditationnya dipimpin oleh Nina Nikicio. Wow. Lo The tau gak name- Nina Nikicio itu siapa? The name familiar ya? Gue kenal Nina. Siapa coba? Desainer. Mantan. Dulu anak Santa Ursula. Ini salah satu geng puyeng Jakarta YTTA. Zaman level 1 gue kenal sama Nina. Bener. Gue tuh terus after the session she came to me. Kamu tuh pernah wawancara aku loh, Kak. Iya kan, di Diary Dave Cosmopolitan kan? Iya, gitu. Kamu lu masih inget? Masih lah, gitu. Jadi dia udah nggak desainer, brandnya udah tutup, dia udah nggak jadi desainer. Dia sekarang jadi sound healer, Wet. Terus gue gini, oh my astaga, this is exactly what I want. Gue tuh ngucap kalau gue pengen. And
I enjoy the session through and through. Itu ngapain sih kalau sound healing meditation gitu? Sound bath meditation. Ah, Jadi kita kayak meditasi, kita berbaring di atas lantai gitu. Terus healernya dalam hal ini Nina yang akan membimbing kita, dia akan ngomong, dia bilang ambil nafas, relakan semua ketegangan, mulai dari jidat, pundak, kaki gitu. Just listen to my voice, dengarkan suara nafas. Terus dia mulai membunyikan satu persatu instrumennya gitu. Terus as the sound chimes and gongs itu kan memberikan vibrasi yang beda-beda tuh Wet. Jadi badan lu juga ikut berubah. Ada beberapa yang langsung tertidur itu kan di sebelah gue, nggak usah gue sebutin siapa ya, kan baru gitu ya bunyi pertama. Oh, gue udah langsung siap-siap nih, gue langsung aduh excited. Terus bunyi gong yang pertama, sebelah gue udah langsung ngorok, Bo. capek banget tuh dia pasti. Kesian. Gue kan anaknya kompetitif ya, Bo. Leo. Hah? Waduh, Enggak, sorry. Jangan bawa-bawa Leonya. Jangan bawa-bawa Leonya. Lu aja, gue iya. enggak. Gue kan anaknya. Masa sih lu gak kompetitif? Gue pilih-pilih kompetisinya, Dave. Oh iya, nggak, gue pukul rata sih. Gue enggak. Wih deh, sebelah gue udah ngorok nih. Gue juga harus bisa tidur. Tapi gue nggak mau rugi dong. No. Gue ingin menikmati sedamai-damainya sound bath session ini. Gue nggak tertidur, tapi I enjoy it so much. Jadi gue benar-benar menikmati dan merasakan vibrasi yang berbeda dari setiap instrumen yang berbunyi. Terus? Ya udah, gue nggak tertidur sampai ngorok, tapi I felt very calm, very rejuvenated, dan terbawa ke alam yang berbeda dimensi gitu. Ada Alastro nanya gini, Kak, jadi harus tidur biar achieve? Oh. Itu lucu banget. Harus tidur biar achieve. Ini anak gue seneng nih. Ini anak seneng gue. Jadi objektifnya apa nih, Kak? Aku harus apa? Jadi ya gini, Aduh, maaf. maaf ya Kak gitu. Mari kita samakan KPI dulu. Jadi apa? Iya. Coba kita alignment dulu, Kak. Ini Oke. kakak ini objektifnya aku harus apa, Kak? Objektifnya itu bagi lo untuk menikmati apa yang terjadi. Lucu. Geng duet ini lucu. Semua. Kesel. Dia kesel. Udah. Gue seneng. It's not coming from me. Objektifnya itu adalah sound bath meditation ini for us to balance our mood, our nerve system, gitu. Untuk to zen, vibrasi dari instrumen, dan gue berusaha menjelaskan vibrasi dari instrumen itu yang akan tune down. Iya, jadi sebenarnya kan dia membalance semua energi-energi yang ada di dalam tubuh lo, gitu kan ya sebenarnya ya. Apakah kemudian nanti lo akan tertidur atau efeknya apa, itu tergantung dari masing-masing orang, gitu kan? Bener nggak sih? Betul. Betul ya. Kadang-kadang bentuk dari tidur itu adalah ketika lo akhirnya bisa menenangkan gelombang di otak lo misalnya. Lo merasa tenang, karena kan tidur itu kan lo harus tenang kan kondisinya kan. Nah, Betul. ketika itu terjadi, bisa jadi adalah ya, gue nggak tahu deh. Itu ketika lo tidur, lo akan bisa diperbaiki atau tidak energinya, atau lo memang harus ada dalam gelombang, I don't know, theta, beta, gue lupa deh. Kalau nggak salah kan kalau meditasi itu harus ada gelombangnya ya, gitu kan?
Iya, saat kita tidur itu kan kita itu ada di beta dan di theta. Kalau deep sleep itu di theta. Mm-mm. Kan sama seperti Mm-mm. teman-teman udah nonton episode Duet With bersama Dokter Yuliana ketika dia membahas Mm-mm. hipnoterapi bahwa untuk masuk Mm-mm. ke alam bawah sadar itu Mm-mm. kita harus masuk ke theta. Makanya hipnoterapi gitu. Nah, I Mm-mm. think yang terjadi dengan sound bath layaknya sebagaimana meditasi-meditasi pada umumnya, uh, singing bowl itu menjadi instrumen untuk membawa kita ke delta dan juga theta. Iya. Apakah masalah hilang? Enggak, masalah nggak hilang, tapi lo akan lebih clear dalam menghadapi masalah tersebut. Ya nggak? Mm-mm. Lo lebih bisa berpikir jernih, lo lebih bisa fokus ketika melihat masalahnya. Dan ketika lo bisa berpikir jernih, lo bisa fokus, maka insya Allah, lo akan bisa menemukan solusi gitu. Aduh, Iya, gue kelilipan terus nih. Gue tuh kalau pakai si pelembab yang semprot itu tuh selalu masuk ke mata, tau nggak lo? memang gue juga. Makanya gue nggak Mm-mm. suka pakai sunscreen yang Mm-mm. semprot karena masuk mata. Mm-mm. Masuk Mm-mm. mata. Mm-mm. Perih. Aku udah sariawan perih, mata aku Oh, oh iya perih, iya hati iya. aku Oh, perih, aduh aduh perasaan aduh. aku Aduh. perih. Oh, Aku aduh tuh aduh. kayak aku tuh Oh, oh. Daripada masuk mata, kamu lebih senangnya masuk saldo ya? iya, bener. Mm-mm. Ya, aku masuk mata nggak suka, aku masuk angin nggak suka. Ngomongin soal masuk angin, gue baru membaca sebuah apa tuh namanya, konten. Lu suka nggak sih minum si cairan penolak angin? Suka, Nggak mau sebut merek, nggak sebut merek, jadi panjang. suka banget, Ya, suka. suka Lu banget. suka ngerasa nggak? Kadang-kadang tuh ketika lo minum itu ya kok lebih pedes ya. Kemarin kayaknya gue ngeminum ini nggak pedes. Iya, apalagi kalau minumnya di udara winter gitu, gue berasa kok kalau di Jakarta nggak sepahit ini, nggak sepedes ini, nggak sedingin ini Ah, gitu. it's your body signal. Oh, Iya, jadi kalau misal lo merasa lebih pedas, lebih pahit, itu ternyata badan lo lagi dalam kondisi tidak baik. oh gitu. Apakah lo kelelahan, apakah imunitas lo lagi rendah. Karena ibaratnya gini, logikanya bagus ya dijelasin ya. Kalau lo juga makan, kalau kondisi lo lagi fit, itu kan segala sesuatu tuh jadi kayak nggak kerasa nih, semua nggak kerasa nih, semua oke nih. Even lo makan pedes, kalau kondisi lo lagi fit, itu lo nggak akan terasa, nggak akan terlalu ngerasain pedes ya. Tapi Oh, ketika lo lagi kondisinya lemah, lo oh, lagi capek, imun lo lagi rendah, itu semua akan kayak ke exaggerate. oh, hyphen. Iya, lebih pedas, lebih pahit, gitu ternyata. Oh. Ya, bagus ya? Oh, 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 oh. Pantes ya. Gue tuh kadang-kadang kan gue gini, ini kayak apa udah basi, apa gue tadi abis makan apa, kok kali ini gue minum itu, gue kan sukanya yang cair bukan yang kaplet. Kan ada yang kaplet, Iya, gue tuh sukanya yang cair. iya, Kadang-kadang gue iya. taruh di teh gue gitu, seneng Betul, aja gitu. betul, betul. Sensasi rasa menghangatkannya itu gue suka. Tapi betul kata lo, kadang-kadang gue merasa ini lebih pedes. Tapi kan Web, Ah, sekarang gini deh Web, kan lu bilang gini, ketika lidah merasa sensasi yang berbeda rasa, everything is hyphen ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Sekarang gini deh, Go, iya, saat lu sedang tidak baik-baik saja, nggak usah begitu. Baca komentar orang di sosial media aja kita gampang tersinggung. bener banget lagi. Pintar banget sih nih orang ini nih. Temen Langsung ngomong, aku yang gue ngomongnya enak banget gue. temen aku yang gondrong ini tuh hebat banget deh. Pintar banget nyambung-nyambunginnya. Este lah, apa? Lu jahat. Gue doain lu sariawan. Biarin aja. Kemarin udah waktu gue sariawan, lu tawain gue. Karma, do your magic. Lu katain gue kurang vitamin. Emang gue tuh makan gue, makan gue, makan gue tuh nggak kayak ulang tahun lu di restoran apa tuh? Restoran sama Ayu Dewi sama Melanie Ricardo, restoran mahal kayaknya. Kalau gue tuh makanan tuh di apa tuh restoran gue Solaria. Hmm.
Tapi asupan gizi gue tercukupi. Enggak, kata dokter lo kurang gizi. Ya, kadang. Kata dokter lo kurang gizi. Lu makan di restoran apa sih, Wat? Kemarin pas ulang tahun, coba gue pengen tahu. Gue juga nggak tahu, Bo. Itu Ayu yang ini, gue ya, lain kali ini udah pelajaran kita semua. Gue kemarin bahas, kan gue pulang sama Melani itu ya. Terus dia bilang gini, Nek, lain kali jangan biarin Ayu ya yang pilih restorannya ya. Oh, dia yang pilih restoran. Iya, karena kita semua tuh juga emang salah kita semua. Kalau udah yang kayak gitu-gitu tuh kita males mikir. Terus akhirnya ya udah kita biarin Ayu yang pilih, yang apa tuh namanya, apa bukan confirm, apa namanya reservasi gitu. Makanannya enak. Aduh, enak banget. Enak banget. Pakai QRIS mesti 2 kali bayar. Hah? Lu kan makan cuma berlima, bro. Pakai QRIS mesti 2 kali bayar. Lo tahu deh tuh artinya apa? Curious kan maksimalnya kalau di gue sepeli. Dua Bro. kali pakai QRIS. Ya kan? Ngerti? Ulang tahun Emma aja di Sotis Kemang. Curious Ngerti gue nggak? sampai Ngerti nggak? gila lebay 2 bang. kali QRIS. Lebay emang. Udah semua sampai gini. Luna Maya sampai gini. Ayu Dewi. Melani gini, ya Allah Nek, kesian banget temen kita ulang tahun, sekali-kalinya dia pesta. Dan Ayu bukan sekali kayak begini. Pernah waktu itu juga kita kumpul, kita udah lama nggak kumpul. Oke, mau di mana? Terserah Bu Ayu aja. Mau reservasi di mana? Reservasi dia di Esa. Balik lagi Luna Maya, Luna gini. Ayu Dewi, lu gila. Ayu Dewi. Ya, Jadi kita ada pelajaran. Jangan pernah. Udah, nggak usah di buffer, nggak usah dibikin narasi. Jadi teman-teman ya, nggak usah nanya-nanyain Om Dev nggak ikut geng Menteri Ceria kumpul. Lu udah tahu jawabannya. Gue nggak mampu, Bo. Gue sih bilang aja, gue nggak mampu main sama teman-teman lo. Bukan. Gue mah Nggak gitu. makan berlima 20 juta mah bukan gue, so not me. Nggak segitu. Anyway, tadi kita lagi mau ngomong ini. Tadi mau ngomong apa sih? Ngomongin itu tadi, ketika lo dalam kondisi lemah, segala sesuatu tuh jadi exaggerate, Oh, iya. Jadi bahasa lo heighten. Termasuk juga ketika ini berhubungan sama perasaan lo. Ketika lo kenapa? Oglek leher lo, kayak Pinocchio. Terus benci deh. Ketika lo membaca komentar atau Ya. orang berkomentar kepada lo, itu kadang-kadang suka gini, kok lebih sakit ya hari ini perasaan gue dikomentarin begitu. Kita tahu ya gini, teorinya kan gini, kita tuh harus belajar, we need to learn not to take things personally, kan katanya gitu ya. Di dalam berkawan, di dalam menggunakan sosial media, don't take things personally. Apalagi kita sebagai seniman panggung, sebagai konten kreator, selebriti, public figure yang biasa dipajang di ranah publik. Udah di umur segini udah pakem kali lo. Kalau orang ngomong apa, don't take things personally. Cuman gak selalu kan emosi kita tuh stabil ya. To learn not to take komentar orang personally. Gak usah sosial media, temen deket deh gitu. Kayak tadi hari ini gitu gue bilang, weh temen lu tajir, temen lu borju. Kalau lu lagi kurang tidur misalnya, lu bisa tersinggung loh dengan omongan gue. Bener gak, Wet? Kayak contohnya kemarin pas siaran gitu, si Wet pikir gue, aduh Dave akan tersinggung gak ya? Kalau gue lagi emosinya gak stabil, kemarin gue bisa tersinggung, kita bisa gelut loh. Enggak, gelutnya tetap gini ya. Iya kan? Gelut Gitu. yuk. Iya kan? Lo kalau ketemu sama guru Krav Maga dia gini, gimana dia bisa bertahan dengan gelut caranya gini? Kayak contoh gitu ya. Ini contoh yang
muncul di kepala gue gini. Kita sahabatan gitu ya, tapi misalnya lo dengan sahabat lo dan itu cara dia berkomunikasi. Misalnya ada orang yang suka ngungkit gitu, misalnya sambil bercanda gitu. Oh, jajanin dong, Bo. Lu lupa pas lu ulang tahun kan gue jajanin makan di restoran fancy. Masa pas gue ulang tahun lu nggak jajanin gitu. Kalau kalau lu emosi lu lagi stabil lu gini, ini mah antar teman bercanda. Tapi kalau emosi lagi nggak stabil, kok dia ngungkit sih? Kalau dia mau jajanin gue jajanin aja, kenapa mesti diungkit-ungkit? You know? Iya. Kayak contohnya kemarin gitu ya, Iwet. Ngomongin komentar orang di sosial media. Gue posting video duet with gitu. Kan setiap kali gue posting video duet with selalu ada komentar yang gini. Kangen deh sama Yolo. Kapan dong Yolo balik lagi? Hari itu gue pengen bales. Gue gini. Bantu doa ya, semoga kita segera punya uang sehingga kita bisa produksi lagi. Makasih loh dukungannya. Gue gitu. Terus dia bales lagi. Emangnya perlu uang sebanyak itu ya? Nggak nyangka deh, cuman duduk ngeriung bertiga aja. Kayaknya tuh kan kayak gini, how much money does it take to make a podcast sih gitu. Terus gue balas gini, iya sayangnya produksi perlu uang sih, gue bilang gitu. Dan untuk saat ini kami memang belum punya dananya. I think in this economy it is dia bilang mahal ya, memang nggak nyangka. Terus gue gini, mahal apa enggak relatif, gue bilang gitu. Sayangnya ketika nggak punya budget segala sesuatu jadi mahal. Didoakan dan disupport saja ya. My point adalah mungkin dia nggak punya maksud apa-apa ya, Web, tapi ketika gue mungkin emosinya lagi nggak stabil, gue bisa tersinggung loh. Sorry ya, maksud- gue mau nanggepin Santi Lim. Pasti yang tanya Gen Z. Menurut gue nggak, yang tanya nenek-nenek pasti. Gini, emang bikin podcast tuh mahal ya. Makanya kalau menikmati konten, lu udah nikmatinnya gratis. Berikan apresiasi kepada kreatornya. Pakai duit loh mereka bikin itu. Cuma mau bilang aja, itu bikinnya pakai duit, bro. Gue mau komentar tuh takut salah. Iya, nggak usah komentar. Cuman itu contoh Nggak yang usah tepat ya. kan, Web? Contoh yang tepat kan mengenai don't take things personally gitu. Ya, untung semalam gue Iya, abis iya. sound bath meditation. Jadi gue jawabnya, iya saat ini kita nggak punya uangnya. Dibantu doa aja ya. Kalau gue lagi nggak abis sound bath meditation, gue ajak gelut. Gelut balik lagi ya keluar. Awas, ingat. Kalau anak-anak Gen Z itu gini, hati-hati dalam bersikap, hati-hati ketika bengong, jangan sampai lo di capture sama temen lo dijadiin stiker. Jadi stiker tadi barusan tuh pas lo gini. Bodoh amat gue. Stiker apa sih yang belum ada dari diri gue? Tapi iya, gue setuju sama lo. Kadang-kadang emang lo tuh harus, ya itu tadi ya, menjaga dengan baik antara fisik dan mental lo supaya bisa menanggapi dunia dengan baik. Menurut gue gitu sih. Yes. Ya, Ada nggak sih caranya supaya kita tuh not take things personally, Web? nggak tahu. Ini dari tadi udah pada teriak, ada Kang Abu katanya. Makanya nih gue lagi cari di viewer. Kalau ada gue mau naikin. Gimana sih cara nyarinya? Oh. Oke, ya bener guys, Kang Abu Marlo akan segera hadir ya. Ini dia. Oke. Hai. Halo pagi, selamat pagi Kak Iwet, Kak Dev, apa kabar? Puji Tuhan baik. Kemana aja sih? Emangnya sibuk banget ya? Aduh, pertanyaannya menohok banget. Ini mah nanya aja. Kalau sibuk juga nggak apa-apa. Kalau sibuk juga nggak apa-apa. Ini mah kering, hati teh kering gitu. Meni kering, meni kosong, ya. Butuh diguyur, dibilas gitu. Ya, Kalau kadang kan nggak ada tuh hampa gitu, hampa. anyway, kemarin ngelihat postingan ada kue 44, jadi selamat meskipun terlambat ya. Hatur nuhun. Kang Abu bintangnya apa? Gemini. Allahu Akbar.
Ya kan konon katanya Gemini teh bintang yang banyak diomongin gitu ya. Iya Cloud-nya tuh kalau di Google SEO tuh menit tinggi gitu. Alah, si Iwet sok bahasanya halus. Gemini tukang tebar pesona. Nah, itu Iya. benar. Nah, JP ya, Itu jual benar. pesona. JP. Anjay, lama banget JP. Kawan aing iya kawan aing ya. Kawan aing. Kang Abu, tadi tuh Abu. kita Yes. tuh tadi lagi ngomongin ada nggak sih caranya untuk bisa kita nih belajar not to take things personally gitu. Omongan temen, omongan rekan kerja, omongan komentar orang yang nggak kita kenal di sosial media. Gimana sih Kang Abu? Ya, ya seperti biasa ya. Selamat pagi semuanya teman-teman geng duet. Kemarin anyway banyak ketemu beberapa geng duet juga yang menyapa-nyapa. Wah ternyata geng duet penontonnya luar biasa. Oh. Iya, Oh. aku geng duet loh katanya foto gitu ya. Wah itu banyak banget loh kemarin ketemu di. Wah banyak lah pokoknya. Keren lah pokoknya ini sangat menginspirasi gitu. Anyway, Alhamdulillah. selamat pagi semuanya teman-teman. Oke, terima kasih dan pembahasan-pembahasan di geng duet ini selalu seru gitu ya. Nah, saya mungkin seperti biasa kita akan masuk ke engineeringnya dulu gitu supaya kita ngerti mekanismenya karena kalau kita sibuk mencari buah tapi nggak ngeberesin akarnya nggak akan pernah selesai kan. Dan kalau kita pengen ngerubah buahnya akarnya nggak diapa-apain juga nggak bisa selesai gitu. Nah, kita mungkin perlu ngerti dulu tentang konteks mekanisme take it personally itu kan kaitannya pasti sama jiwa kan. Gitu. Jadi kalau kita punya hardware namanya fisik, punya jiwa, punya software namanya jiwa gitu. Nah makanya kalau softwarenya nggak pernah diupdate, hardwarenya juga nggak akan oke. Makanya dari dulu kita dilatih secara masif di upacara, selalu kita nyanyi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu Aduh. diberesin. Betul nggak? Iya lagi. Iya. Dan urutannya jiwanya dulu baru badannya. Betul, kan itu kita selalu nyanyi kan. Artinya apa? Kesehatan Iya yang lagi. holistik itu konteksnya datang dari jiwa yang nanti Iya. mengekspresikan kepada jasadnya gitu. Nah, Oke. yang menarik adalah kita perlu tahu dulu, mungkin ini karena waktunya nggak terlalu lama, jadi saya mudah-mudahan ini in a short tapi get impact gitu ya. Jadi gini, kita perlu ngerti dulu bahwa salah satu ada dua sifat jiwa kita. Nomor satu, jiwa kita ini tukang ngerekam. Dia recording ulung. Jadi begitu brojol sampai mati, jiwa kita tuh ngerekam terus. Jadi jiwa kita itu adalah kumpulan rekaman. Dan setiap rekaman itu hidup di dalam jiwa kita. Anyway. Udah. Nah, jadi si rekaman itu kita sebut sebagai makhluk yang hidup. Jadi nomor satu, jiwa itu adalah rekaman. Nah, yang menarik, jiwa kita nomor dua, kita punya sifat yang namanya, jiwa kita ini tukang ngarang, tukang menggagas gitu. Itu tuh semua basically tukang ngarang kok gitu. Dari rekaman-rekaman ada, kita karang-karang, kita rangkai-rangkai jadi sesuatu yang kayak benar, padahal itu bukan sesuatu yang nyata gitu. Dan itu semua terjadi di dalam diri kita. Nah, jadi maksud saya, kalau kita ngerti bahwa setiap orang merekam dan mengarang, kalau ada orang ngomong apapun, ingat itu rekamannya dia dan karangannya dia, ya udah aja sih gitu. Ketika orang mengatakan kita jelek, bukan kita yang jelek, tapi gagasan dia tentang kita bahwa kita adalah jelek gitu. Ya sorry ya, gimana orang mau kenal kita, orang kita aja belum tentu kenal sama diri sendiri gitu. Gimana orang mau menilai kita, orang kita aja nggak tahu siapa diri kita sendiri. Nah, kalau kita mulai mengerti mekanisme itu, maka kita akan ngerti bahwa apapun yang disampaikan oleh faktor eksternal, itu bukan kita gitu. Itu bukan kamu, itu bukan saya. Karena kenapa? Semua orang punya lensanya masing-masing, semua orang punya POV-nya masing-masing, dan setiap POV itu adalah sesuatu yang nggak utuh gitu. Nggak ada orang yang bisa menilai kita 360 itu nggak ada. Karena dia ngelihat dari sepotongan postingan yang ini. Dia ngelihat dari sepotongan postingan yang ini. Pertanyaannya gimana kita mau bikin atau mau membuat konklusi film ini bagus kalau kita nggak pernah ngelihat semua scene dalam filmnya. Nah, semua orang ngelihat kita tuh part dari scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, dan seterusnya gitu. Nah, supaya kita nggak terlalu take it personally, nomor satu, berikan jeda antara peristiwa dan keputusan. Itu nggak ada lagi sih. Si jeda ini yang akan jadi power gitu. Makanya kalau kita jarang menjeda, kita akan terjebak dalam konteks yang namanya si gagasan-gagasan tadi. Nah, jadi mungkin kita ngomongin engineeringnya dulu, nanti kita bisa deep dive lagi. Tapi poinnya adalah, jangan lupa bahwa setiap orang punya rekamannya, setiap orang punya karangannya sendiri-sendiri. Dan karangan orang lain bukan kita gitu. Apa yang disampaikan orang lain bukan kita.
Jadi saya selalu punya rumus, Kak Dev, Kak Iwet. Misal ketemu orang, ih kamu iteman sekarang, jelekan sekarang. Jawabannya simpel, emang. Udah selesai. Dia happy, kitanya juga nggak kenapa-kenapa. Orang semuanya konteksnya adalah apa yang dia gagas dan apa yang dia nilai gitu. Dan semua orang selalu menilai sesuai dengan jiwanya. Jadi sorry ya, kalau ada orang ngomongnya kasar, postingannya jelek, there is something hurt, ada wound di dalam jiwanya. Jadi kalau orang lagi ngomong kasar, berarti jiwanya lagi luka. Kalau orang lagi luka, berarti dia perlu kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang lagi ngerese nggak enak, dia tuh sebenarnya lagi defisit kasih sayang. Jadi alih-alih kita marahin balik, alih-alih kita benci balik, mending kita sayangi gitu intinya. Oke, Ouch. interesting. Ini menarik. Interesting. Ini menarik karena gini, sekarang itu kan banyak sekali orang yang terpapar dengan label-label sifat yang kemudian disebut sebagai toxic, red flag gitu ya. Ada toxic people, toxic environment, orang ini red flag banget, orang ini begitu, orang ini begitu dan sebagainya. Sehingga banyak banget orang-orang yang jadi memiliki kayak wacana gitu ya, kayaknya idealisme bahwa aku harus mencari tempat yang green flag, yang tidak toxic, yang orang-orangnya begini, yang orang-orangnya begitu, green flag banget dan sebagainya. Sementara sejauh-jauh kita melangkah, selalu akan ada orang-orang seperti itu. Selalu ada, nggak mungkin nggak mungkin enggak. Iris kuping gue nggak ada tempat yang benar-benar damai, green flag dan sebagainya, gitu ya. Tuh. Dan dari sini akhirnya menjawab bahwa sebenarnya kitanya yang harus kuat untuk menghadapi itu semua. Karena balik lagi bahwa orang-orang yang berkata jahat kepada kita, orang-orang yang kemudian memberikan komentar-komentar jelek kepada kita, itu sebenarnya adalah proyeksi dari isi hatinya dia kepada kita. Tuh. Bener banget. Jadi jangan buru-buru terus habis itu gue harus keluar dari lingkungan ini. Iya. Betul. Terutama di pekerjaan ya, terutama Betul. di pekerjaan. Ya. Betul. Ngerti. Karena Ngerti. pasti nanti akan ada jatuh temponya Kak Iwet, Kak Dev. Nah, contohnya dikit ya sebelum nanti ke Kak Dev. Tadi ada ngomongin green flag, red flag. Ya. Kita tuh terbiasa melihat segala sesuatu tuh oposisi gitu. Lawan dari green flag, red flag. Lawan dari baik, buruk. Lawan dari hidup, mati. Coba kita belajar, jangan melihat segala sesuatu itu oposisi, tapi mari kita melihat bahwa segala sesuatu itu mitra, partner. Bahwa hidup itu partnernya mati. Bahwa red flag itu partnernya green flag. Jadi ini nggak bisa lepas gitu. Karena semua dalam hidup akan datang ke kita dalam one whole package. Mau baik atau buruk, baik itu bukan lawannya buruk pun sebaliknya, tapi partnership. Kenapa? Karena semuanya bakal datang ke kita dalam one whole package. Kita nggak bisa nerima salah satu dan menolak salah satunya, itu sesuatu hal yang nggak mungkin gitu. Nah, jadi poin pentingnya adalah bukan tempatnya, karena yang paling nggak akan bisa kita kabur itu sama diri sendiri, by the way. Jadi kalau sekarang kita nggak memperbaiki relationship sama diri sendiri, mau di tempat negara paling bahagia pun pasti nggak happy gitu. Iya. Karena problem itu within gitu, bukan masalah di luarnya gitu intinya. Nah, jadi itulah kenapa yang dari awal selalu saya garis bawahi bahwa segala bentuk dalam kehidupan ini yang paling esensial adalah inner engineering-nya gitu. Karena kalau inner engineering-nya oke, kalau ke dalamnya oke, dalam kondisi apapun kita akan melihat dalam perspektif yang bijaksana. Meskipun memang suatu saat nanti ada waktu jatuh tempo di mana kita memang kalau udah nggak sefrekuensi, ya emang udah nggak bisa dilawan lagi gitu. Makanya pindah tempat itu salah satu cara untuk bagaimana menyelamatkan kedamaian gitu. Itu sih Kak Iwet. Oke. Dua hal. Setuju banget dengan apa yang dibilang sama Kang Abu. Aku pernah baca bahwa sebetulnya tidak melihat dunia hitam dan putih, tapi mereka adalah jadi satu, mitra bahasanya Kang Abu. Itu kan sebetulnya dasar pemikiran yang disebut non-binary thinking ya. Cuman Betul. kan banyak digorengnya sekarang ini non-binary thinking hanya kepada pilihan gender aja. Padahal basis pemikirannya tuh non-binary tuh nggak ngelihat cuman dari baik, buruk. Ya baik pasti ada buruknya, ya kan? Kan makanya kita juga belajar untuk tidak terlalu mudah gitu. Sekarang kan kita di sosial media gampang banget ya diombang-ambingkan oleh fakta gitu. Minggu ini kita terpapar, oh
Oh, dia koruptor. Oh, jahat. Minggu depannya terbongkar fakta. Oh, dia ternyata melakukan itu untuk menyelamatkan keluarganya. Oh, berarti dia baik. Baik gitu. Ya emang jahat selalu ada baiknya. Mitra itu semua. Anyway, yang aku pengen tahu adalah jatuh tempo yang tadi Kang Abu bilang. Ya. Berarti kita juga, walaupun oke kita menyadari bahwa pendapat apa yang lu ucapkan mengenai diri gue adalah gagasan lu terhadap diri gue. I need to value that. Itu gagasan lo, bukan punya gue. Tapi tadi Kang Abu bilang sampai ada masanya jatuh tempo. Berarti kita harus sadar bahwa akan ada masanya kita udah nggak sefrekuensi lagi sama orang, terus bye-bye. Gitu, Kang Abu. Ya, simpelnya adalah beda tipis antara sabar dan bego gitu, Kak Dev. Oh, Itu tipis banget bedanya gitu. Karena ketika kita kan ada 3 tipikal orang nih ya. Level paling rendah disebut egois. Egois itu adalah baik untuk aku, buruk untuk kamu. Yang di tengah ini altruis namanya. Baik untuk kamu tapi nggak baik buat aku. Jadi kadang-kadang kita tuh mau menghidupi terus pikiran orang gitu. Pengen terus diterima sama orang, which is itu nggak mungkin dan nggak bisa gitu. Jadi anyway ya teman-teman, kalau kita nggak ada yang membenci kita, berarti hidup lagi nggak baik-baik aja gitu, nggak akan maju kok gitu. Karena untuk membuat kita disukai sama semua orang itu impossible, nyari sesuatu yang nggak ada. Tidak ada yang ideal dalam hidup gitu anyway. Nah, di paling tingginya itu namanya titik tengah, sadar. Jadi once kayaknya udah nggak nyaman, that's it gitu. Karena jangan sampai yang sering saya ulang-ulang bahwa membakar diri untuk menghangatkan orang lain capek gitu. Dalam artian kita punya self boundaries, kita punya self love gitu, dan kita sadari bahwa dalam hidup nggak akan pernah ada yang namanya teman sejati, itu nggak akan ada. Kenapa? Karena esensial dalam hidup itu dinamis. Kita tahu kapan untuk hold, kita tahu kapan untuk letting go. Makanya hidup itu adalah bagaimana pertengahan antara kapan menggenggam dan melepaskan gitu. That's it gitu. Itu sih poinnya. Oke. Saya suka tuh kapan harus menggenggam, kapan harus melepas. Aku boleh nanya nggak, Dev? Permennya dibuang dulu, ngomongnya nggak apa gitu. Aku lagi saliawan. Bodoh amat. Aku diledekin Kang Abu terus bukan sama dokter, Dev. nggak usah so imut. Iya, iya, iya. Aduh, ini nggak sabar nunggu jadwal syuting bareng live nih, seru banget Iya kan? kayaknya ya. Bener, Kang Abu. Zaman sekarang itu ada istilah, ini terkait dengan tadi itu ya. Kita dapat komentar dari orang, kita dapat komentar mungkin dari atasan, dari rekan kerja dan sebagainya. Kan ada istilah kayak gaslighting, ada istilah apalagi gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu kan masuk dalam kategori power play ya. Ya. Tuh. Jadi orang yang merasa dia lebih kuat, dia lebih powerful, terus dia, gue tahu nih cara untuk neken dia adalah kasih aja komentar yang tidak baik gitu, atau kita kasih komentar yang bikin orang ini kepikiran. Tuh. Gimana cara kita menghadapi itu, Kang? Ya, balik lagi. Kalau kita udah belajar melihat segala sesuatu tuh sebetulnya netral. Karena segala sesuatu jadi baik atau buruk itu tergantung bagaimana kita memaknai gitu. Let's say, mau ada orang ngomong, ih keren, ih jelek, sama ember jatuh, tiga-tiganya tuh cuman suara kok gitu. Suara yang masuk ke dalam gelombang telinga kita, sehingga dimaknai oleh jiwa kita. Maka yang jadi problem bukan suaranya, tetapi gelombang dan pemaknaannya gitu. Sehingga kalau kita bisa ngejaga di titik tengah, mau ngomong A, mau ngomong B, mau ngomong C, ya itu cuman sound aja. Nah, kita merespon sebaik-baiknya. Nah, itulah kenapa, contoh nih ya, teman-teman perlu diketahui bahwa otak kita itu 99% dikuasai oleh otak emosi. Jadi kita tuh emosi dulu baru mikir. Itulah kenapa, karena jempol lebih dekat ke handphone daripada otak ke handphone, maka jempol lebih cepat komen daripada mikir gitu. Komen mulu, karena si jempolnya lebih dekat ke handphone daripada otak kan agak jauh gitu. Artinya banyak orang yang mengedepankan emosi daripada clear thinking, daripada clear seeing gitu. Nah, ini kalau nggak dilatih untuk kita tidak terlalu terhijack oleh emosional kita, itulah kenapa kita perlu latihan menjeda gitu. Makanya dalam semua tradisi agama, dalam semua tradisi budaya, semua pasti mengajarkan kita untuk hold for a second, pause moment. Mau di tradisi Islam ada yang namanya sholat, mau di tradisi yang lain ada yang namanya meditasi. Itu kan sebetulnya menjaga kita, alat kita, supaya kita bisa berwaspada terhadap sesuatu yang impulsif yang dikedepankan oleh emosi gitu.
Nah makanya si tools-tools ini tuh kan sangat keren sebenarnya. Cuman rata-rata emang orang nggak ngerti cara makainya sih gitu. Karena jadinya cuman kebiasaan yang didorong oleh ketakutan yang akhirnya nggak mendapatkan nutrisi buat jiwa gitu. Contoh nih Kak Iwet ya. Contoh nih, ini menarik banget dan ini terjadi gitu ya. Ini kebetulan ada faktanya nyata gitu. Ingat, 99% yang kita lakukan sehari-hari itu didorong oleh emosi. 99%. Kebayang nggak? 99%. Nah, sehingga kalau emosi bermain, clear thinking off, turn off. Istilahnya jadi bego lah gitu quote and quote. Contoh nih, contoh. Ada seorang ibu ketika anaknya ngejatohin telur, Kak Dev, Kak Iwe, itu karena otak emosinya menguasai dia. Begitu anaknya ngejatohin telur, wah dia marah-marahnya kayak gimana banget gitu. Kamu buak sampai gimana? Sampai mungkin saking lagi emosinya nyubit gitu. Pertanyaan. Akankah seorang ibu mengorbankan telur yang harganya 5.000, 10.000, 500.000, 100.000 lah anggap paling lebay gitu. Dia mengorbankan 500.000, 100.000 ataupun 10.000 terserah apapun angkanya. Tapi dia menanam luka seumur hidup untuk anaknya. How come? Ketika dia marah, ketika dia membentak, itu akan terekam the whole life yang dia hanya marah karena telur jatuh gitu. Dan it's happening. Dan ya itu tadi, kita akan mengerti juga sih sesaat tadi kalau Kak Iwet bilang bahwa setiap orang yang hidup di muka bumi ini semuanya punya luka gitu. That's it, Kak Iwet. Paham. Ya, itu sebabnya geng duet kalau ngelihat Iwet sarapan di hotel, ngelihat telur dia nangis. Sorry ya, Wet. Lo, wah lo parah. Udah tahu mak gue suka berarti nonton. pernah dulu ya. Wah lo parah. Sebentar, emak gue suka nonton. Jangan sampai ntar dia. Lo parah banget. Parah. Udah. Love you. Parah. Parah. Ya. Tapi paham. Benar-benar. Jadi artinya, nah sekarang gimana caranya, Kang? Karena kan pasti gini, nggak semudah itu, Kang Abu. Pasti. Iya kan? Betul. Tapi ya apa yang tadi dibilang sama Kang Abu, saat emotional thinking nyala, critical thinking mati. Emang kita tuh cuma bisa rupanya salah satunya ya. Makanya saat kita lagi emosional, we cannot think straight gitu. Saat kita sedang berpikir logis, ya berarti lu mikirnya pakai otak bukan pakai emosi gitu. Lu pilih salah satu gitu kan Kang Abu? Betul. Makanya orang tuh sekarang, maaf ya, gak banyak mikir dan dia merasa berpikir padahal dia lagi banyak pikiran gitu. Itu beda tipis dong. Aduh. Gua tuh lagi ngerasa mikir padahal lagi banyak pikiran gitu. Berarti kalau banyak pikiran dia mengulang menu yang sama over and over and over. So that's why itu nggak bertumbuh. Oke. Banyak pikiran itu seperti tadi Kang Abu mengulang recording yang sama di kepala kita. Benar. Dan akhirnya jadi kebiasaan. Oke, aku pengen tanya ini Kang Abu. Tadi kan Kang Abu membahas bahwa jiwa itu sifatnya dua ya, recording dan juga gagasan gitu. Betul. Karangan atau gagasan. Gampang mungkin buat kita untuk belajar not to take komentar personally ketika itu orang di luar circle kehidupan kita. Pengen tahu kalaulah suami sama istri dan keluarga, gimana bagi kita untuk bilang, istri saya kalau komentar itu kan gagasan dia terhadap saya gitu. Sementara kan itu kayaknya kehidupannya udah nyampur ya, udah nyatu ya. Kan kadang-kadang dengan orang yang paling dekat tuh lebih sulit untuk memisahkan. Betul. Tapi Kak Iwet, saya pernah diundang speech di orang yang pernikahannya udah 50 tahun. Terus saya nanya sama si bapaknya, Pak, setelah 50 tahun nikah gimana, kenal sama ibu nggak? Dia jawab sama, enggak tuh, habis 50 tahun nikah juga saya nggak kenal-kenal banget sama istri saya. 50 tahun nikah. Coba. Iya. So basically, kita nggak akan pernah kenal 100% siapapun itu karena kenapa? Jangan lupa, hidup punya satu hukum namanya bertumbuh dan dinamis. Jadi kalau sekarang kita kenal di sini, bertumbuh lagi di sini, dan ini nggak akan pernah selesai gitu. Nah, Bagus ya. Kalimat itu bagus sekali loh. Kayaknya bercanda ya. Enggak, saya nggak kenal-kenal banget sama istri saya. Iya. Tapi sebenarnya kalau dikaji maknanya dalam banget. Dalam. Dan justru kalau udah kenal, ya udah nggak ada lagi pelajarannya dong. Karena kalau ngomongin pernikahan, saya selalu punya sudut pandang gini. Pernikahan itu perang panjang, jangan lupa. Long war, infinity war gitu. Tapi bukan untuk saling mengalahkan, tapi saling bertumbuh.
Makanya kalau hidup ini adalah sekolah kehidupan, pernikahan itu universitas kehidupannya. Itu sekolah tinggi hidup tuh pernikahan namanya. Karena sampai saat ini belum ada institusi yang mencampurkan semua needs manusia dari psychological, biological, spiritual, semuanya. Si institusi yang paling bisa mencampurkan semuanya itu namanya adalah pernikahan gitu. Nah, so that's why kalau kita ngelihat pernikahan ini sebagai kita sesama co-passenger untuk menuju kepada destination, ya kita akan ngelihat bahwa pasangan yang terbaik itu adalah pasangan yang terbalik, udah pasti. Fix gitu. Pasangan yang terbaik itu adalah pasangan yang terbaik. Aduh, lucu Terbalik. banget. Iya. Terbalik, ada L-nya. Iya, gue bilang pasangan yang terbaik itu adalah pasangan yang terbalik. Gimana sih Pel Budak deh? Iya, karena saat kita nggak kekurangan A, pasangan kita pasti punya A. Jadi kita saling belajar terus gitu. Ya, so that's why jangan berharap di sebuah pernikahan tuh akan smooth. Kalau pernikahan nggak pernah berantem tuh nggak sehat, jangan salah. Gitu. Pun over berantem juga bermasalah sih. Tapi point of view-nya justru pertumbuhan itu Kang. gimana? Lu tuh coba lebih Bertanya. lebih manis. Lu tuh nanya tuh kayak orang ngajak mau berantem tau lo. Orang lagi ngomong halus-halus gitu. Kang, coba nanyanya manis. Kang, gila ya nih laki. Coba. Kang Abu. Nah, Ini kalau ada pencetan ketawa dipencet banyak nih ngakak gitu. sebel gue. Iya nggak? Bikin emosi deh lu nanya Kangnya. mau nanya. Kan sempat ada juga yang bilang bahwa oke, masalah pernikahan berpasangan sebaiknya juga kita tidak mencari pasangan yang melengkapi kita, tapi yang kemudian membuat kita iya ya udah kejawab. Kayak makanya dipasangkan juga. Makanya dipasangkan juga pasti gitu Kak Iwet. Udah pasti. Iya bener. Karena Maaf nggak jadi nanya. kalau ngomong Gue- sedikit dalam ranah psikologi ya, kita akan berhubungan dengan pasangan yang punya luka emosi dan luka psikologi yang selaras gitu. Udah aja. Dan itu yang make us interesting tuh justru malah lukanya sebenarnya. Oke. Gitu. Makanya nanti si luka ketutup saling punya luka, hormon oksitosin keluar, jadilah fall in love, jadi bego semua. Jadi nggak ngeliat lukanya tuh pas di fall in love tuh. Makanya fase orang fall in love, dia lagi semuanya pokoknya jadi gila, nggak waras, crazy aja. Everything seems beautiful. Jadi makanya fase fall in love itu masa-masa paling yang bahaya sih sebenarnya. Tapi ya it's happening kan. Gitu. Iya. Itu sih Itu poinnya. jatuh cinta itu kayaknya hormonal gitu ya, sampai that we cannot fight gitu. Yang aku mau tanya gini tadi, pengen komentar gitu ya. Jadi sebenarnya ya, bapak yang merayakan ulang tahun 50 dengan ibunya dan masih merasa bahwa dia tidak mengenali istrinya, itu adalah jenis pernikahan yang sehat. Beda, makanya kalau kita dengar atau lihat mereka yang memutuskan untuk berpisah karena udah zona nyaman, aku udah kenal dia, jadi akhirnya jadi hambar gitu ya. Udah nggak ada proses pengenalan lagi karena udah berasa kenal aja, udah di zona nyaman gitu. Betul, tapi garis bawahnya adalah mau menyatu atau terpisah, kita nggak bisa judge itu baik atau buruk, sukses atau enggak. Karena at some point, divorce is a new hope anyway. At some point. Gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa orang yang nikah lama, oh ini sukses, belum tentu. Dan kita nggak bisa ngomong bahwa orang yang cerai ini gagal, belum tentu. Karena dua-duanya pasti misi dalam perjalanan si kurikulum hidupnya gitu. Itu sih poinnya. Iya. Kang Abu. Oke, itu geli. Takut ntar salah lagi. Lembut salah. Pertama galak, sekarang geli. Oh iya, gue harus di tengah-tengah ya. Learn how to hold and to release gitu ya. Asik. Iya. Kang Abu, pertanyaannya gini. Bukan pertanyaan. Jadi artinya gini ya, Kang. Untuk kita bisa not to take things seriously, terutama komentar orang, kuncinya adalah kita harus paham diri kita banget. Betul. Karena balik lagi, ketika kita paham diri kita banget, kita tahu value diri kita tahu siapa kita. Ketika ada komentar datang, itu cuma hanyalah sejenis suara. Tuh. Betul Itu banget. hanyalah bunyi-bunyian aja. Ya, karena gini,
Saat orang semakin dewasa, dia menyadari bahwa energinya itu terlimitasi. Saat dia sadar dia energinya terlimitasi, dia nggak akan wasting energi kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. That's it. Dan dia bisa memilih energi untuk respon reaktif, untuk oke atau enggak, karena dia akan berpikir, ngapain gua harus marah balik, wasting my energy. Saya punya tujuan yang untuk energi saya lebih oke kok, daripada ngebuang ke situ, mendingan ngebuang kepada sesuatu yang menguntungkan gitu. Itu sih. Nah, disitulah growth begin gitu. Nah, makanya orang yang kenal dirinya pasti percaya diri dan dia pasti tahu diri. Sebaliknya, orang yang nggak kenal dirinya pasti nggak tahu diri gitu. Nah, itu sebabnya ya di artikel Very Well Mind yang dikirimin Hana untuk kita baca semalam, yang gue yakin Iwet nggak baca karena undangan lo namanya aja nggak dibaca, apalagi artikel. Lu framing lagi anjir. Parah ya lo. Ya. Dibilang tanda orang yang not take things personally adalah orang yang percaya diri. Nyambung tuh sama apa yang dibilang sama Kang Abu. Karena ketika lu percaya diri, lu mengenali diri lu sendiri. Tuh. Iya. Iya. Betul. Dan disitulah mungkin hashtag mengurus diri itu masuk lagi ya, Dev. Iya. Kembali kita ingatkan gitu bahwa ayo pelajari itu bukan cuman ilmu di luar, tapi diri lo tuh juga harus lo pelajari baik-baik gitu. Karena itu tadi yang bisa menyelamatkan lo dari komentar orang lain, yang bisa menyelamatkan diri lo dari komentar negatif, itu cuma diri lo sendiri. You cannot expect it from other people. Lo nggak pernah bisa bilang bahwa orang itu harus ngomong baik dong sama gue. Lo nggak bisa, karena kalau misalnya dia punya luka yang belum sembuh, gimana? Iya, kan kembali ke apa yang dibilang sama Kang Abu, like, yang diomongin orang terhadap kita itu adalah gagasan punya dia. Betul. We are not entitled of their gagasan to us. That's Siapa it, lo? Pemda. Aw. Ya kan, itu kan punya dia. Iya. Udah lama nggak dengar kata Pemda itu. Iya, Udah lama. asli, Pemda banget. Nah, tapi nanti kuncinya di yang ketiga sih. Kalau tadi suka Iya. merekam, yang kedua suka menggagas, nanti yang ketiga yang lebih asik. Ini namanya self inquiry. Dia menelaah gagasannya. Nah, ini nomor 3 nanti akan sembuhnya di level 3 gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Nah, tapi poinnya Kang Abu harus janji dulu ya. Ingat loh, kita tuh paling nggak sebulan sekali harus kayak gini. Kalau nggak kering loh. Hampa ini tuh hampa. aku nunggu dari Mbak Judi aja pokoknya. Dah, dari Mbak Wati aku paling nunggu. bersalah. Mbak Wati ini Mas. Iya. Ini. Ingat ya Kang Abu, hampa itu adalah gagasan Iwet mengenai hidupnya. Jangan sampai Kang Menggagas hampa gitu ya. Kang Abu, thank you so much for today's session. Makasih. Kalau geng duet masih haus untuk belajar bersama Kang Abu, bisa pindah ke channel TikToknya Abu Marlo Dialog Positif, karena biasanya jam 8 sampai dengan jam 9 dia akan lanjut sama streamer partnernya Kang Abu. Namanya Anjay ya? Anjrit. Ya, Anjrit. Gue pernah kena violation nyebut namanya. Gitu Kami ya, Kang Abu. kita ngobrol beneran tatap muka ya. Ini lagi di arrange Iya. lah sama Mbak Wati lah pokoknya. Siap. Asyik. Thank you loh ya. Atur nuhun Pokoknya Kang. saya happy banget kapanpun anytime kalau oke pasti join ke sini lah. Anytime. Siap. Kabarin Nuhun aja ya, pokoknya. Kang. Hatur Thank you, nuhun. thank you. Kak Dev, Kak Iwet, nuhun semua sehat-sehat selalu pleasure. dan keep happy. Dadah. Yes. Bye everybody.